Baik, ketemu lagi dengan channel Bagimu. Kali ini Bagimu akan menyajikan video pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Klik tanda jempol ke atas, klik subscribe bagi yang belum pernah subscribe, dan bunyikan lonceng. Ikuti video ini sampai selesai. Betapa indahnya saling berbagi. Salam Bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam media pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Menurut kamu, apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana tumbuhan bergerak? Bagian apa saja dari tumbuhan yang bisa bergerak? Nah, perhatikan tumbuhan kantong semar atau tumbuhan pemakan serangga, insektivora. Kamu perhatikan apa yang akan terjadi jika ada serangga yang ada di tubuh kantong semar tersebut. Jika kamu perhatikan dengan seksama, ternyata tumbuhan juga melakukan gerak. Nah, untuk itu mari kita pelajari gerak pada tumbuhan dalam kompetensi dasar 3.1 sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, diharapkan di akhir pembelajaran kalian dapat mendeskripsikan cara gerak tumbuhan. Yuk kita bahas. Gerak pada tumbuhan. Berdasarkan asal datangnya rangsang, gerak tumbuhan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerak endonom. Yang kedua, gerak higroskopi. Yang ketiga, gerak esionom. Mari kita bahas satu persatu. Gerak endonom. Gerak endonom itu adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam sel tubuh tumbuhan. Disebut juga gerak autonom atau gerak spontan. Contohnya, kamu lihat pada gambar ini, gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel pada daun Hydrilla verticillata. Gerak tumbuhan, contoh yang lain, gerak tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun karena akibat pengaruh dari pertumbuhan. Kita lanjut. Yang berikutnya gerak higroskopi atau higroskopis. Gerak higroskopis, gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Contohnya, membukanya kotak sporangium tumbuhan paku dan pecahnya buah polongan yang kering. Ya, ini kamu bisa melihat gambarnya. Kalau kamu lihat pada tumbuhan kacang-kacangan itu apabila kering otomatis akan bisa pecah dengan sendirinya. Kita lanjut. Gerak esionom. Gerak esionom itu gerak pada tumbuhan akibat adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Nah, ini kamu lihat. Gerak esionom itu dibedakan menjadi yang pertama tropisme, taksis,
dan nasti. Kita bahas gerak esionom satu persatu. Yang pertama, gerak tropisme. Gerak tropisme itu gerak pada tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, gerak tropisme itu ada beberapa macam. Yang pertama, fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, dan kemotropisme. Yuk kita bahas satu persatu gerak tropisme beserta contoh dan rangsangannya. Nah, ini gerak tropisme itu fototropisme. Yang pertama, foto artinya ini cahaya, berarti rangsangannya berupa cahaya. Ya. Kamu lihat contohnya, pada ujung dari tumbuhan ini akan bergerak menuju ke arah cahaya. Ya, cahaya di sebelah kiri akan gerak ke kiri atau sebaliknya. Kita lanjut ke yang kedua, geotropisme. Geo artinya gravitasi bumi. Ya. Jadi geotropisme itu gerak tropisme yang rangsangannya berupa gravitasi bumi. Nah, kamu lihat ini contohnya, fokus di akar. Akar pada tumbuhan itu bergerak menuju ke bawah ke arah gravitasi bumi. Kita lanjut. Gerak hidrotropisme. Hidro artinya air, ya, berarti hidrotropisme itu rangsangannya berupa air. Kamu lihat, ini fokusnya ke air. Jadi akar tanaman itu bergerak menuju ke sumber air. Ini air. Nah, akarnya akan bergerak menuju ke sumber air. Kita lanjutkan. Tikmotropisme. Tikmotropisme itu jenis rangsangannya berupa tongkat. Ya, jadi melilitnya sulur itu kan ada tongkat di dekatnya, itu akan melilit batangnya. Nah, itu namanya tikmotropisme. Berikutnya kemotropisme. Kemo artinya zat kimia. Jadi jenis rangsangannya berupa zat kimia. Kamu lihat pada gerak akar, tapi di sini fokusnya pada zat kimia atau unsur hara. Akar ini akan bergerak menuju unsur hara zat kimia. Kita lanjutkan. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis itu umumnya terjadi pada makhluk hidup bersel satu. Ini ada fototaksis, ada kemotaksis. Nah, kita lihat jenis rangsangan berupa cahaya berarti fototaksis. Ya, ini terjadi pada organisme bersel satu, ya, Euglena viridis. Nah, ini akan bergerak menuju cahaya. Namun apabila cahaya terlalu tinggi, maka Euglena akan menjauh. Yang kedua, kemotaksis. Ya, berarti rangsangannya berupa zat kimia. Ya, contohnya spermatozoid pada tumbuhan paku menuju ke sel betina. Kita lanjut.
gerak nasti. Gerak nasti pada tumbuhan ini gerak yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti itu dibedakan menjadi seismonasti, ada niktinasti, ada fotonasti, ada termonasti, dan haptonasti. Mari kita bahas gerak nasti. Yang pertama, seismonasti. Jenis rangsangan berupa getaran atau sentuhan. Kamu pernah menyentuh daun putri malu? Nah, daun putri malu apabila disentuh, daunnya akan menutup. Ya, ini namanya seismonasti. Yang kedua, niktinasti. Ya. Jenis rangsangan berupa kondisi siang atau malam. Kamu pernah melihat daun sengon, daun lamtoro, ya, itu dan sejenisnya, itu pada sore hari itu akan menandakan ini tidur, ngantuk. Yang ketiga, fotonasti. Ya, ingat-ingat, foto itu cahaya. Jadi gerak ini dipengaruhi oleh cahaya sore hari. Kamu lihat pada tanaman mirabilis, bunga mirabilis jalapa atau bunga pagi sore, ini akan mekar bunganya pada sore hari. Berikutnya termonasti. Termo itu artinya suhu. Suhu udara musim semi ini terjadi pada bunga tulip. Bunga tulip itu akan mekar pada musim semi. Terus yang terakhir, haptonasti, itu rangsangannya berupa sentuhan serangga. Nah, ini jika ada serangga yang hinggap di tumbuhan kantong semar, maka akan dimangsa, ya, karena tumbuhan ini memangsa serangga, pemakan serangga, yang akan ditangkap. Itu anak-anak, pembahasan kali ini tentang gerak pada tumbuhan. Kita jumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.